Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi dengan aku Hasna. Jadi di video kali ini aku akan akan ada tutorial ya. Jadi sini aku mau nunjukin gimana sih caranya menggunakan Medibank Paint dari nol itu. Nah, caranya kita ke Medibank Paint dulu, terus kita login. Nah, terus habis itu teman-teman bisa atur ukurannya. Ini kalau aku di sini coba yang 20 cm kali 20 cm kayak gitu ya. Nah, terus langsung klik create aja. Nah, terus kita tunggu. Nah, kalau udah, nah ini jadi tampilannya itu bakalan seperti ini ya, teman-teman. Tampilannya bakal kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja digambar sesuai dengan keinginan teman-teman kayak gitu. Nah, yang di atas itu ada correction. Nah, correction ini ada 1 sampai 20. Jadi kalau misalkan correctionnya 0 itu nanti mungkin kalau teman-teman gambar itu bakal mencot-mencot kayak nggak halus gitu, tapi kalau yang 20 itu dia bakal halus gitu. Terus ini sebelah kiri itu ada bisa teman-teman ngatur warnanya, terus ngatur juga ukurannya gitu ya. Nah, itu yang kalau yang 122 itu semakin tebal warnanya, semakin tebal ukurannya. Nah, ini contohnya yang correction ya. Kalau yang 20 tadi tuh halus kan, tapi kalau yang 0 itu dia nggak halus kalau digambar tuh, jadi nggak halus gitu. Oke, nah ini yang 0 correctionnya. Nah, jadinya tampilannya kayak gitu ya. Nah, kita coba yang correctionnya 20. Nah, dia lebih mulus. Kalau meskipun kita mungkin gambarnya mencet-mencet, tapi dia bakalan lurus kayak gitu. Nah, ini perbandingan antara yang atas sama yang bawah ya. Kalau yang atas itu yang correctionnya 0, kalau yang bawah itu yang 20. Nah, ini kalau yang tanda panah ke kiri itu untuk undo ya. Untuk undo. Terus apalagi? Oh ya. Nah, kalau yang ini sebelah kiri itu kita bisa atur mau warna ungu, mau warna biru. Jadi kita bisa ngatur warnanya sesuai sama keinginan kita. Kayak gitu. Nah, kalau yang tanda pensil di bawah itu, jadi kita bisa langsung menuju ke arah warna yang kita mau kayak gitu. Nah, itu untuk opacity-nya ya, bisa ke atas semakin tebal, semakin tidak transparan, kalau ke bawah semakin transparan. Nah, kita coba lagi. Nah, kita mau pilih warna ini, nah tinggal langsung klik aja kayak gitu. Nah, itu buat opacity-nya ya. Kalau ke atas semakin jelas, kalau ke bawah persennya itu semakin transparan. Seperti itu. Gampang banget sih sebenarnya kalau pakai Medibank Paint ini, bener-bener enak buat dipakai. Enak banget. Nah, kalau yang ini tanda yang penghapus itu buat menghapus ya. Terus ukurannya bisa kita atur. Nah, itu bisa teman-teman ya tinggal dikeatasin kalau mau semakin besar ya. Jadi bisa diatur ukuran penghapusnya. Ini simple banget sih sebenarnya dan gampang banget buat ngaplikasiinnya. Nah, kalau tanda tempat cat air itu nah, yang di bawah itu kan ada tanda cat air. Nah, itu di sana kita bisa atur kita mau gambarnya seperti apa, dan itu banyak banget pilihan pensilnya, pilihan kuasnya gitu ya. Nah, kita coba yang paling atas itu ada pensil. Nah, ini kita undo dulu ya, kita bersihin dulu layarnya. Kita bersihkan dulu biar gampang. Nah, kita hapus dulu semuanya, kita hapusin. Oke.
Nah, kita coba ya. Ini yang pertama kita coba yang pensil. Coba pensil, ini kita lihat gimana perbedaannya antara kuas satu dengan kuas yang lain. Nah, ini langsung kita buat aja ya. Nah, itu contoh yang pakai pensil. Nah, jadi kalau pakai pensil kayak gitu ya. Terus kita coba yang pen. Oh, terlalu besar. Kecilin dulu. Nah, ini yang pen. Ini kalau pen itu kan bolpen, kalau pensil ya pensil. Nah, ini sebenarnya kelihatan jelas ya. Kalau pensil itu dia lebih kayak ngeblur gitu loh di ujungnya. Nah, jadi kelihatan blur. Tapi kalau pensil itu terlihat lebih nyata. Tapi sebenarnya yang nggak ada beda jauhnya sih. Terus kalian coba yang pen sharp. Terlalu kecil ya, kita besarin. Nah, yang pen sharp ini dia sebenarnya agak unik ya. Nah, itu jadi ujungnya itu dia lancip kalau pen sharp. Nah, kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau teman-teman memang pengen kayak gitu ya udah pakainya yang pen sharp. Jadi yang pen sharp itu dia ujungnya lancip. Terus selanjutnya ada yang G-Pen. Nah, kalau G-Pen ini coba kita coba ya G-Pen. Oke, kita coba aplikasikan, kita gedein sedikit. Nah, kalau G-Pen itu yang kayak gini ya, jadi dia kayak ada tekstur kasarnya gitu. Nah, jadi ada tekstur nggak ratanya di pinggir-pinggiran gitu, kayak iya teksturnya nggak mulus, jadi nggak rata kayak gitu ya. Terus ada yang mapping paint. Nah, kita coba yang mapping paint, kita besarin dulu. Nah, kalau yang mapping pen ini sebenarnya hampir sama kayak yang G-Pen tadi, jadi kurang lebih sama ya. Kita coba H pen. Oke, nah kalau H pen ini teksturnya agak berbeda karena dia ada pinggirannya gitu. Nah, jadi pinggirannya tuh warnanya tuh yang di pinggirnya gitu. Jadi dia di tepinya itu ada warnanya kayak gitu. Nah, oke, kita bersihin lagi. Terus kita selanjutnya ke stipple pen. Nah, kita coba lihat yang stipple pen ya, teman-teman. Nah, ini yang stipple pen itu. Nah, jadi bentuknya kayak gitu ya. Dia ngeblur banget. Nah, yang stipple pen ini gambarnya agak ngeblur. Terus dia kayak ada serat-seratnya gitu kalau kita gambar ya. Terus selanjutnya kita coba lihat yang sumi. Nah, yang sumi kayak gimana ya? Coba kita lihat. Oke. Nah, yang sumi ini dia sebenarnya sama kayak yang pen, cuman dia di garis-garis tertentu itu ada kayak serat, satu helai serat kayak gitu. Nah, contohnya ya yang seperti teman-teman lihat ya, yang di layar dia bakal kayak gitu. Terus selanjutnya ada watercolor. Nah, watercolor ini dia agak gambarnya itu, nah kayak kita pakai cat air ya. Nah, tuh lihat di ujungnya itu kayak ngeblur sedikit, seakan-akan kita kayak ngecat pakai cat air kayak gitu. Oke, itu yang brush. Oke, watercolor. Coba yang watercolor yang wet, yang basah ini biasanya lebih. Nah, ini watercolor yang wet itu dia benar-benar kayak cat, kita pakai cat air ya, benar-benar kayak ya basah banget ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan di layar itu benar-benar basah kayak kita pakai cat air gitu. Terus selanjutnya yang akrilik. Nah, yang akrilik ini sebenarnya dia agak unik ya. Yang akrilik coba kita coba aja. Nah, ini akrilik. Jadi kalau akrilik itu dia ujungnya lancip, terus bagus, unik gitu sih kalau menurut aku. Oke, itu tadi yang akrilik. Sekarang yang airbrush. Nah, yang airbrush ini dia seperti pakai cat air ya kayak tadi ya, tapi dia lebih ngeblur. Dia ngeblur banget ya, ngeblurnya tinggi gitu. Oke, terus ini ada yang blur lagi. Nah, yang blur kita lihat gimana. Jadi blur itu dia sebenarnya bukan buat
apa ya, bukan buat kuas yang baru, tapi dia harus udah ada warnanya dulu baru kita bisa ngeblur. Jadi dia kayak ngeblurin gambar gitu, bisa ngeblurin gambar, bisa ngeblurin warna gitu ya. Nah ini kita coba aja ya, coba aja. Kita coba pakai warna kuning keemasan gitu. Nah kita coba kayak gini. Nah nanti kita pakai yang blur. Nah kita jadi bisa ngeblurin warnanya, baru bisa kayak gitu. Nah contohnya kayak gini. Nah kita baru bisa ngeblurin kalau misalkan ada warnanya. Jadi harus ada warnanya dulu ya, baru kita bisa ngeblur. Nah kayak gitu. Jadi ini biasanya bisa buat gradasi kayak gitu-gitu sih. Biasanya buat gradasi sih kalau ini ya. Jadi dia buat ngeblur gitu. Nah terus selanjutnya ada smudge. Nah ini biasanya yang sering banget sih aku pakai. Aku biasanya seringnya pakai pen sama yang smudge. Nah kalau yang smudge ini dia sama sih, dia bisa mencampurkan, bisa menggradasi. Kita bisa mengkreasikan itu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan. Cuman kalau aku biasanya aku cuma pakai 2 sih. Ini yang paling sering ya. Yang paling sering itu aku cuma pakai 2. Pakainya yang pen sama yang smudge yang akhir-akhir tadi itu. Jadi kayak gitu. Nah smudge yang ini teman-teman, aku biasanya pakai 2 itu karena ya simple aja gitu kalau misalkan kita pakai, dan cara mengaplikasikannya juga gampang ya. Mungkin cukup sekian ya video kita ini part 1. Teman-teman bisa lanjut di part 2 nya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.